Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat menikmati cinta kasih Tuhan di pagi hari ini. Selamat berjumpa dalam renungan harian Toraya, Jemaat Palangkaraya edisi Minggu, tanggal 22 Maret 2026. Mari kita menenangkan hati kita untuk mau belajar dari firman Tuhan. Kita berdoa. Dipuji Engkau ya Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terlebih di pagi hari ini kami memuji mengagungkan Engkau. Hari baru, nafas yang baru Engkau anugerahkan. Mengawali segala kehidupan kami di hari ini, kami akan belajar dari firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan peliharakan kami, agar kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu ini, mendengarkan firman-Mu ini, agar firman-Mu ini boleh kami pahami dengan baik, dan dengan pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita di hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal 11, ayat 1 hingga ayat 45. Firman Tuhan, Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus, dari Betania, kampung Maria dan saudaranya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak wangi dan menyekannya dengan rambutnya. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu anak Allah dimuliakan." Yesus mengasihi Maria dan saudaranya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari Engkau. Masih maukah Engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah siang hari lamanya 12 jam? Siapa yang berjalan pada siang hari, ia tidak jatuh tersandung, karena ia melihat terang dunia ini. Namun jika seorang berjalan pada malam hari, ia jatuh tersandung, karena tidak ada terang di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus sahabat kita telah tertidur, tetapi aku pergi untuk membangunkan dia." Lalu kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Sebenarnya Yesus berbicara tentang kematian Lazarus, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Namun aku bersuka cita aku tidak hadir pada waktu itu, sebab itu demi kebaikanmu, supaya kamu cepat percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama dengan dia." Ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 3 kilo jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, namun Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Namun sekarang
pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, iya Tuhan, aku percaya bahwa engkau lah Mesias, anak Allah, yang datang ke dalam dunia. Sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi menemui dia. Namun waktu itu Yesus belum sampai di kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi bersama Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, sujudlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan begitu juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, kesallah hatinya. Ia terguncang dan berkata, di manakah kamu baringkan dia? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah, ia sungguh mengasihi dia. Namun beberapa orang di antaranya berkata, ia yang mencelikkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Yesus sekali lagi kesal, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, bangkitlah keluar. Orang yang telah mati itu keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain itu, dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria, yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Amin. Lazarus, marilah keluar. Lazarus, sun komai, menjadi tema perlindungan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu, mengapa Yesus tidak langsung datang kepada Lazarus yang sakit? Mengapa ia menunggu sampai Lazarus mati? Dalam logika manusia, Yesus terlambat. Tetapi dalam logika surgawi, Yesus tepat waktu. Sekarang kita diajak untuk berpikir ulang. Apakah Tuhan selalu harus menolong kita dengan cara cepat? Bukankah acap kali Tuhan justru membiarkan sesuatu mati agar bisa dibangkitkan? Bayangkanlah Lazarus sudah 4 hari dalam kubur. Tampaknya harapan pun terkubur. Namun pada akhirnya Yesus datang. Dia hadir bukan untuk mencegah kematian, melainkan untuk mengalahkannya. Ia tidak hanya menyembuhkan yang sakit, malahan Yesus membangkitkan yang sudah mati. Inilah pertentangan logika manusia dengan logika surgawi.
Disitulah iman hendak diuji. Marta berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." "Oh puang, iya kimi inde tak nala mate tu siloku." Betul, justru karena Yesus tidak ada di situ, maka mujizat yang lebih besar pun terjadi. Bapak Ibu, ada kalanya di saat seperti ini, seolah doa-doa kita terasa tidak dijawab, bahkan mungkin kita merasa Tuhan terlambat. Tetapi percayalah, keterlambatan Tuhan bukan tanpa kelalaian, melainkan justru menjadi waktu terbaik untuk menyatakan kuasa-Nya. Ketika hidup terasa seperti makam yang gelap, yang sunyi dan tertutup dengan suaranya, Dia mengatakan, "Lazarus, marilah keluar." Sebab dalam Yesus Kristus kematian bukanlah akhir, melainkan kebangkitan. Mata dan kemampuan manusia hanya bisa mencapai pintu kubur, tetapi kuasa Yesus membawa manusia untuk melihat pintu surga. Oleh karena itu, percayalah terus kepada kuasa dan kasih Tuhan, bahwa kuasa-Nya akan nyata dan sungguh luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, di pagi hari ini waktu sejenak kami boleh belajar dari firman-Mu. Tuhan, kuatkan kami untuk terus menjadi warga kerajaan Allah, yang iman dan kepercayaan kami teguh hanya kepadamu. Dimampukan kami semua untuk terus percaya bahwa kuasa-Mu sungguh besar, dan itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami akan melanjutkan kehidupan kami, terlebih kami akan ke rumah-Mu yang kudus, untuk memuji memuliakan nama-Mu bersama dengan orang-orang, bersama dengan jemaat Tuhan. Tibakan kami Tuhan di rumah-Mu yang kudus dengan selamat. Di sana kami terus memuliakan Engkau bersama-sama. Seluruh kegiatan aktivitas kami terus pertemukan dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan jaga, Tuhan peliharakan, sehat kuat terus menjadi bahagian kami. Dan ajak kami terus mengandalkan Engkau, terus menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.